Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PKN kelas 15 akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Penegakan hukum itu sendiri yaitu merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang digunakan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit, aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dalam rumusan anggaran penegak hukum, lembaga penegak hukum antara lain advokat, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satuan Pamungkas Praja atau Satpol PP. Yang selanjutnya yaitu 4 pilar penegak hukum yang telah disahkan menurut undang-undang, yaitu ada 4. Yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman, dan yang terakhir advokat. Kepolisian. Tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas utama kepolisian ada 3, yakni yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada kejaksaan. Tugas dan wewenang jaksa menurut ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2004 dan perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja menerangkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan penuntutan apabila ada yang melanggar dalam penegakan hukum. 2. Melakukan pengawasan peredaran barang cetakan. 3. Melakukan pengamanan kebijakan pada penegakan hukum. Selanjutnya ada kehakiman. Menurut Undang-Undang 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa perubahan Undang-Undang 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa 1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Advokat. Tugas dan wewenang advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat. Seorang advokat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan etikat baik untuk membela klien dalam sidang pengadilan. Penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia yaitu yang pertama, intervensi dari pemerintah atau pihak lain terhadap putusan pengadilan. Yang kedua yaitu aparat penegak hukum yang kurang profesional dan berintegritas. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana hukum yang kurang memadai. Dan yang keempat yaitu kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Upaya penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengatasi masalah penegakan hukum perlu dilakukan upaya peningkatan sumber daya manusia atau SDM, di mana peningkatan tersebut harus dilakukan sejak dini.
Pembentukan karakter sejak dini itu dapat kita contohkan seperti menanam tata nilai moral yang baik yang berguna untuk mentransformasikan tata nilai dan membentuk karakter generasi muda yang baik di masa depan yang cerah. Salah satu contoh kasus penegakan hukum adalah kasus Antasari Azhar, yaitu pembunuhan berencana terhadap Pos PT Putra Raja Wali Banjaran. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.